Kali ini Studio Hartekin kedatangan sebuah TWS yang girly banget. Kelihatan mulai dari boxnya yang ngepink kayak gini, case, bahkan earbuds-nya. Cukup unik ya, tapi gimana dengan kualitas suaranya? So, pantengin terus videonya. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Bahar dan selamat datang di channel Hartekin, channel yang membahas seputar teknologi informasi dan produksi konten kreatif. So buat kalian yang tertarik, nggak usah ragu buat klik tombol subscribe di bawah serta nyalain lonceng notifikasinya biar setiap ada video terbaru dari channel ini kalian nggak ketinggalan. Oke, ini dia Sonic Gear Earpalm TWS1 yang dari boxnya aja udah girly banget kayak gini. Tapi tenang, Earpalm TWS1 ini banyak varian warnanya ya. Buat kalian yang gak suka sama warna pink, mungkin bisa pilih warna lainnya kayak putih, abu-abu, dan hitam. Sebenarnya ada warna hijau juga, tapi nggak tahu nih, mungkin stoknya lagi habis atau gimana, makanya nggak ada pilihannya di e-commerce. Harganya juga relatif murah di 179.000 aja. Tapi nih, kadang kalau lagi flash sale tuh harganya bisa lebih murah lagi. Seperti biasa, kelengkapannya ada kartu garansi selama 1 tahun, kabel charger Type-C to Type-A, user guide, case, serta earbuds-nya. By the way, menurut gua user guide-nya ini friendly banget loh. Meskipun dalam bahasa Inggris, tapi karena dilengkapi dengan ilustrasi bergambar kayak gini, jadi sekalipun kalian adalah orang yang baru menggunakan TWS, gua rasa akan sangat terbantu dengan user guide-nya ini. So, respect buat Sonic Gear. Selanjutnya, gua akan mulai dari ngomongin build quality TWS ini. Of course, nggak bisa banyak berharap ya dengan harganya yang cuma segini. Case-nya ini berbahan dasar plastik yang dikasih coating semacam rubber gitu, yang ngasih kesan kesat-kesat gimana gitu. Kalau kalian tahu kayak lagi megang penghapus karet gitu contohnya. Tapi menurut gue segini udah terbilang kokoh dan solid kok. Berat totalnya di 41 gram dan per earbuds-nya di 4 gram aja. Ringan dan compact, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Bentuk case-nya ini kotak, ada logo Sonic Gear di atas dan port Type-C di samping kanan. Pas dibuka ada sepasang earbuds beserta tulisan left and right, dan di tengah-tengahnya terdapat 4 buah lampu indikator baterai yang tiap lampunya itu melambangkan 25% presentasi baterainya. Sekarang gue mau coba tes kekuatannya, apakah gampang copot atau enggak. Pertama, kondisi earbuds-nya itu lagi di dalam case kayak gini, dan case-nya gue tutup, kemudian gua kocok-kocok kayak gini ya posisi tangannya. Oke, aman ya, nggak copot keluar. Gue juga nggak dengar suara keretek-keretek atau gimana gitu dari dalam case-nya, yang menandakan kalau earbuds-nya ini tetap stay di tempatnya. Lanjut ke percobaan kedua, case-nya gue buka kayak gini dan gue kocok-kocok nih ya. Masih keluar, wajar sih kalau kata gue, karena juga gue ngocoknya itu butuh effort banget biar bisa ngeluarin ini, dan gue rasa juga nggak ada orang yang pakai kayak gitu ya, jadi gue rasa ini magnetnya udah termasuk kuat, mantap. Sekarang ngomongin earbuds-nya ini juga berbahan dasar plastik, tapi dia dibuat glossy permukaannya. Dia ini bertipe semi in-ear, jadi nggak yang masuk banget ke telinga gitu sistemnya, kayak yang pakai silikon gini. Kalau ini sistemnya asal nempel aja gitu. Nah, di bagian bawahnya ada lampu indikator, di atasnya ada logo Sonic Gear sekaligus berfungsi sebagai touch sensor, magnet untuk charging, dan sebuah mic. Untuk touch sensornya sendiri udah cukup akurat dan termasuk komplit, bisa untuk play pause, next track, previous track, volume up and down, menolak sama menjawab dan mengakhiri telepon, serta bisa juga untuk mengakses voice assistant kayak Google Assistant ataupun Siri. Respon dan sensitivitasnya juga oke menurut gue, jadi gue pribadi nggak butuh waktu lama buat bisa beradaptasi dengan TWS ini. Fitting TWS ini di telinga gue biasa aja sih, karena gue pribadi emang lebih suka TWS yang tipenya itu in-ear kayak gini. Selain dia bisa ngasih isolasi yang lebih baik, dia juga lebih fit gitu di telinga gue, jadi lebih nempel dan gak gampang copot. Walaupun memang sebenarnya TWS ini juga gak gampang copot sih. Nih gue coba buktiin ya. Oh, masih stay kan?
Aduh, puyeng guys. Tapi paling note sedikit buat kalian yang mau pakai TWS ini untuk berolahraga, bukannya nggak boleh, tapi harap berhati-hati aja, karena nggak ada informasi resmi tentang IP rating pada TWS ini. Untuk mengkoneksikan TWS ini dengan smartphone, cukup buka case dan keluarkan earbuds-nya, dan dia otomatis on, lalu tinggal cari aja nama TWS-nya. Kalau earbuds-nya dimasukin ke dalam case, dia juga udah auto off. TWS ini menggunakan Bluetooth 5.1, tapi sayangnya kodeknya itu hanya SBC aja, nggak ada AAC apalagi aptX. Ya sesuai lah dengan harganya. Bagusnya TWS ini kalau mau dipakai single use sudah bisa ya, mau dipakai kanan aja atau kiri aja juga udah bisa. Dealingnya sendiri kalau cuma buat sekedar buka-buka IG, TikTok, ataupun YouTube, menurut gua masih fine-fine aja ya. Bukan berarti nggak ada nih, ada tapi masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau buat game, mending buat pengalaman yang lebih baik pakai earphone kabel aja. Nah, ini dia kualitas suara dari mic Sonicare Earphone TWS1. Jadi kalian bisa dengar kualitasnya tuh kayak gimana. Di sini gue lagi outdoor di luar dan sekarang gue lagi jaraknya 1 meter dari yang videoin. Sekarang gue akan coba mundur jauh ke belakang. Gue akan coba tes seberapa jauh jangkauan yang bisa ditangkap oleh Bluetooth dari TWS Earphone TWS1 ini. By the way, ini menggunakan Bluetooth versi 5.1 dan gue sedang merekam menggunakan HP Oppo Find X2 dengan Bluetooth yang juga sama, versinya 5.1. Oke, sekarang gue lagi jalan mundur ke belakang, tapi udah agak gersak-gersak di sini kisaran ya 12 sampai 14 meteran gitu dah. 15 meter gitu, tapi di sini masih bisa ketangkap suaranya dengan jelas. Jadi gue akan terus jalan ke sana. Nah, ini udah agak-agak jelek nih. Ini udah sekitar 8 sampai 20 meter. 18 sampai 20 meter, kualitas mic-nya, audionya, Bluetooth-nya masih masuk ke source yang ada di HP gue di jauh sana. Oke, mantep banget. Jadi kayak begini guys, kualitas suaranya kalian bisa dinilai sendiri ya. Dan betapa ini juga jangkauan yang bisa ditangkap oleh Bluetooth dari TWS1 ini. Oke, kita ke sana lagi. Gimana suaranya? Kalau menurut gua suaranya ini masih agak-agak robotik gitu ya. Walaupun dari apa yang gua ucapin masih kedengaran dengan jelas ya kata per katanya. Dan dari pengetesan yang tadi udah gua lakukan, jangkauan Bluetooth-nya ini termasuk cukup jauh ya. Kalau ngomongin baterai, per earbuds-nya ini ada baterai 40 mAh yang diklaim bisa tahan 8 jam dengan volume 50%. Tapi gue pribadi sih nggak pernah pakai earbuds-nya ini selama 8 jam terus-terusan ya. Paling perharinya itu gue pakai sekitar 3-4 jam. Dan 2 hari baterainya itu baru lemah. Jadi kayaknya sih sesuai ya klaimnya. Di case sendiri masih ada baterai 300 mAh dan ketika gua charge dari 0 sampai 100 itu cuma butuh waktu 1,5 jam aja. Cepet loh ini. Nah, sekarang masuk ke sound quality-nya. Sonicare ngeklaim kalau TWS ini punya embel-embel, high clarity, dan powerful bass. Tapi sebelumnya gue menekankan kalau masalah audio itu adalah hal yang subjektif dan beda kuping, beda juga kepekaan terhadap sebuah lagu. Jadi di sini gue hanya akan share pure dari apa yang gue dengar dan gue rasakan aja. Kalau boleh jujur, sayang banget di frekuensi low-nya ini bassnya biasa aja. Kayak agak kurang power gitu, jadi kurang punchy dan bulat gitu. Sekedar cukup aja lah kalau kata gue. Mungkin buat orang-orang yang suka dengerin lagu yang jedak-jeduk ini bakalan kurang cocok sih. Tapi beda cerita kalau sama mid-nya. Frekuensi mid-nya ini cenderung lebih maju daripada low-nya dan kedengeran clear. Enak banget buat dengerin lagu yang dominan di vokal dan akustikan gitu. Buat high-nya nggak pedes, masih aman lah buat gua yang nggak suka dengerin lagu yang ngecering-ngecering gitu. Tapi kalau ngeset volumenya di atas 80% bakalan harsh gitu suaranya. Walaupun nggak yang ngeganggu banget sih. Dan gue pribadi juga nggak suka kalau ngeset volumenya itu di atas 80%. Ya standar di 50-60% gitulah. Biar tetap sehat juga kupingnya. Buat sound stagingnya standar kayak TWS budget lainnya, nggak yang luas-luas banget gitu. Dan sound imagingnya adalah di beberapa lagu yang instrumennya tuh kayak bercampur gitu. Wajar sih.
Jadi kalau kalian adalah orang yang baru pertama kali mau nyobain pakai TWS yang pilihan warnanya banyak, bisa atur semuanya langsung dari earbuds-nya, daya tahan baterainya panjang, koneksi lumayan jauh dan stabil, suka dengerin lagu akustikan, dan yang pastinya budgetnya itu terbatas, mungkin cocok ya. Tapi kalau kalian kayak gua yang lebih prefer TWS tipe in-ear kayak gini, dan lebih suka dengerin lagu yang banyak jedak-jeduknya, monggo pilih yang lain. Oke, segitu aja untuk video gua kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang TWS ini di kolom komentar di bawah. Tapi jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan video ini boleh di like, gak suka silahkan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Gua Bahar, bye!